Seorang pria tanpa sengaja menemukan istrinya yang sedang tertidur. Ternyata masih video call dengan tetangga pria. Dan melihat tatapan penuh cinta dari lawan bicaranya. Dia seketika merasa seperti dalam bahaya besar. Minseo, bersamaan dengan teriakan keras. Istrinya tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dia tidak sempat menutup teleponnya. Dia pura-pura tenang menjelaskan. Mereka baru saja sedang membicarakan rencana berkemah bersama. Namun dia tidak sengaja tertidur. Karena hubungan kedua keluarga terlalu akrab. Pria itu pun menghilangkan keraguan di hatinya. Namun ketika kedua keluarga berkemah bersama lagi, keduanya akhirnya terbongkar. Awalnya pemanas di mobil rumah pria itu rusak. Khawatir anak-anak akan kedinginan. Dia bersiap untuk pulang malam itu bersama istri dan anak-anaknya. Tak disangka tetangga pria dengan cepat menawarkan. Kedua keluarga bisa berbagi satu mobil rumah. Melihat reaksi gembira istri dan anak-anaknya, pria tidak punya alasan untuk menolak. Mereka tidur di atas ranjang seperti itu. Tetangga pria tidur di bawah ranjang. Namun saat larut malam, tanpa ragu, keduanya sudah tidak pertama kali melakukan hal ini. Ketika dia bangun, dia kaget menemukan suaminya menghilang. Segera memberitahu tetangga pria tentang hal ini. Namun dia mendengar suara aneh dari mobil di sebelah. Dengan hati-hati, dia melihat ke depan. Tiba-tiba, sebuah jejak telapak tangan terlihat. Dan jejak tangan ini sangat dikenal oleh wanita itu. Sebelumnya, dia pernah melihat jejak ini di jendela mobil suaminya. Saat itu, dia tidak memperhatikannya. Namun sekarang, dia merasa sangat takut dan khawatir. Tidak diragukan lagi, ini bukan kali pertama bagi mereka. Wanita yang tersadar segera memberitahu tetangga pria tentang hal ini. Setelah memastikan perselingkuhan pasangan masing-masing, mereka membawa bukti yang mereka miliki. Bersama-sama mengajukan gugatan cerai. Namun setelah mendengarkan kesaksian kedua pihak, pengacara Enjing terlihat khawatir. Dengan wajah penuh kekhawatiran. Karena suami wanita adalah keturunan kaya. Tetapi semua asetnya berada di bawah nama ayahnya. Jika memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai, wanita mungkin tidak akan mendapatkan sepeser pun. Untungnya, mertuanya adalah anggota parlemen yang berpengaruh. Enjing menyatakan akan berusaha sebaik mungkin. Dua kasus perceraian segera digabungkan untuk diadili. Enjing pertama-tama memperlihatkan sebuah video yang mengungkapkan bahwa keduanya sering pergi ke hotel yang sama dan sering melakukan kontak fisik. Namun pengacara lawan juga tidak kalah tangguh. Mereka langsung menyatakan bahwa hubungan keduanya hanya sebatas teman. Kunjungan ke hotel juga hanya untuk urusan bisnis. Sebelum Enjing sempat membantah, keturunan kaya tiba-tiba berdiri dan mengaku bahwa mereka saling mencintai dengan tulus. Meixian mengangkat kepalanya. Apakah kita telah melakukan kesalahan? Setelah keturunan kaya mengakui perselingkuhannya secara sukarela, kasus ini menjadi jelas dan mudah diputuskan. Saat ini tidak perlu lagi berdebat di pengadilan. Kita bisa langsung menetapkan tanggal untuk berdamai dan bercerai. Saat Enjing merasa yakin akan kemenangan, pewaris kaya tiba-tiba mengajukan hak asuh untuk 3 anak, termasuk anak yang dilahirkan oleh selingkuhan. Semua terkejut seketika. Semua mengira dia bermimpi. Namun saat mediasi dimulai, pihak pewaris kaya bersedia membayar 30% harta, yakni kompensasi sebesar 20 miliar won untuk mantan istri. Selingkuhan juga memutuskan tidak mengambil sepeser pun dari mantan suami. Hanya meminta dia melepaskan hak asuh anak. Gila. Apakah kamu ingin membeli anak dengan uang? Aku pikir kamu hanya gila. Tidak terpikirkan bahwa kamu lebih buruk dari yang kubayangkan. Pria sangat tidak puas dengan usulan ini. Bahkan mendorong tetangga perempuan yang bersama-sama menggugat untuk menolak berkompromi. Namun yang mengejutkan adalah, tetangga perempuan tidak hanya menolak secara langsung, tetapi juga menyatakan butuh waktu untuk mempertimbangkan. Pria langsung merasa marah sekali. Pada saat yang sama, pengacara magang Yuli juga merasa marah. Dia merasa pasangan di depannya sedang melampaui batas. Tidak hanya tidak menyesali perselingkuhan, juga sama sekali tidak memperhatikan perasaan pasangannya. NQ mencoba untuk menasihatinya agar tenang. Namun malah diberi tatapan tajam oleh Yuli sebagai balasan. Aku bukan pengacara mereka. Kamu benar-benar menatapku di pengadilan. Pengacara C, ini tidak benar kan? Katakan saja di mana letak masalahnya. Jika anak-anak itu tinggal bersama, mereka tidak akan bisa tumbuh dewasa dengan normal. Sebenarnya kekhawatiran Yuli tidak salah. Tetapi dia mengabaikan pendapat orang yang terlibat. Memang, setelah mendengarkan penjelasan wanita, barulah dia menyadari dengan jelas. Wanita itu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa menghasilkan 20 miliar won seumur hidup. Dan dia tidak pernah bekerja setelah menikah. Namun anak-anaknya sudah mulai sekolah internasional sejak kecil. Mereka selalu mengenakan pakaian merek terkenal. Jika dia bersama dirinya, pasti akan mengalami penurunan standar hidup. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melepaskan hak asuh anak. Tetapi tetangga pria di sebelahnya tidak ingin melepaskan anak. Dia merasa setidaknya keduanya harus membayar harga. Enjing menyadari bahwa dia sedang marah. Maka dia berkata dalam mediasi kali ini, pewaris kaya tidak hanya kehilangan istri dan keluarga. Dia juga kehilangan 20 miliar won. Memiliki kerugian terbesar dari semuanya. Bahkan jika akhirnya sampai ke pengadilan, kemungkinan besar anak akan diberikan kepada ibu. Setidaknya sekarang setuju untuk mediasi. Masih bisa mendapatkan kompensasi 1 miliar won. Akhirnya, atas desakan Enjing, keduanya secara sukarela melepaskan hak asuh anak. Seiring dengan penyelesaian kasus, Stagiair Yuli justru terkejut. Dia merasa pengacara perceraian terkenal di industri, C. Enjing, hanya merupakan binatang berdarah dingin yang bekerja demi uang. Tidak sama sekali mempertimbangkan sudut pandang ketiga anak itu. Hal ini membuat Enjing tersenyum sinis.
Karena dia telah bertahun-tahun berada dalam profesi ini. Dia tahu betul pria yang berselingkuh. Mereka semua akan mengatakan di pengadilan bahwa mereka ingin hidup baik-baik dengan anak-anak. Seolah-olah itu akan membuat mereka terlihat tidak terlalu menjijikkan. Namun sebenarnya mereka tidak akan tinggal bersama anak-anak. Malah akan menggunakan alasan sibuk dengan pekerjaan. Mengizinkan anak-anak sering pergi ke rumah mantan istri atau mantan suami. Dan seiring waktu anak-anak tinggal lebih lama dengan salah satu pihak, mereka akan semakin enggan untuk pergi. Jika anak-anak memilih untuk tinggal dengan ibu, apa yang bisa dilakukan pengadilan? Kamu juga harus tahu bahwa anak-anak tidak bisa dipaksa untuk pindah. Pihak yang akhirnya kehilangan hak asuh, tidak hanya akan mendapatkan kompensasi yang besar, tetapi juga bisa membawa kembali anak-anak. Bagi Enjing, itu adalah kemenangan yang mutlak. Setelah mendengarkan penjelasan Enjing, Yuli langsung terkesan sampai ke tulang. Namun ada satu hal yang telah lama dia simpan dalam hatinya. Itu adalah ketika dia baru-baru ini mengetahui rahasia buruk suami Enkyung. Yoori tidak tahu apakah harus mengungkapkannya atau tidak. Namun setelah beberapa hari bersama, dia menyadari bahwa Enkyung sangat kuat dalam menghadapi masalah. Dia tidak akan mudah hancur. Maka malam itu dia mengungkapkan semuanya. Ternyata Enkyung sudah mengetahuinya sejak lama. Jadi, apa? Suami Anda berselingkuh. Aku tahu. Jadi, Anda juga tahu siapa yang berselingkuh? Aku tahu. Itu adalah Sarah Choi. Jika suami berselingkuh, istri pasti tahu. Dia bisa merasakannya dengan segala cara. Hanya saja, beberapa orang tidak bisa mendapatkan bukti. Ikuti halaman ini agar tidak ketinggalan film seru lainnya.